pemirsa, nah sekarang saya sedang bawa peyem, makanan khas Bandung. Berapa banyak kalorinya yang terkandung dalam peyem ini dan apakah peyem sehat untuk kita konsumsi? Kita akan membahasnya bersama dengan camilan khas Bandung lainnya bersama dengan Dr. Sheila Stefani, spesialis gizi klinik. Hai Dok Lala. Halo Dr. Nih Sabrina. aku bawa peyem Bandung. Wah. Makanan khas dari Bandung ya, dipakai buat cemilan nih biasanya peyem ya Bener Dok banget, ya. wangi banget ya. Wangi khas ya Dok ya Oh, kalau iya peyem bener. Bandung itu ya. Nah pemirsa, di Bandung banyak camilan khas Bandung yang tentunya pasti pemirsa kalau misalkan coba pasti ketagihan ya nggak sih Dok? Betul banget Nih sama mulai dari rasanya. tadi yang aku bawa nih peyem Bandung. Terus ada apa lagi Dok? Ada surabi. Surabi. Dan oncom. kalau sekarang ini udah banyak variasinya ya. Ada yang Betul banget. diatasnya pakai coklat lah, Pakai atau pakai keju. keju, atau bahkan green tea ya kalau Betul sekarang. banget. Oke, terus ada batagor. Batagor ada singkatannya tuh Dok. Bakso tahu goreng. Ini cireng, aci digoreng. Selain ini banyak juga camilan yang lainnya yang biasanya pakai singkatan ya Dok Betul ya. banget. Kayak contohnya cilok, Aci dicolok. cimol, Aci diemol. diemol. Diemol tuh dibulet-bulet gitu loh pemirsa, jadi bulet-bulet gitu. Terus apa lagi? Basreng, Bakso digoreng. Terus ada kalau misalkan cihuy apa ya Dok ya? Aci diuhuy. Sebelum kita masuk ke camilan ini Dok, sebelumnya pemirsa pasti penasaran banget, sebetulnya kebutuhan kalori kita tuh berapa sih Dok? Oke, untuk orang dewasa, untuk laki-laki itu berkisar antara 1.800 hingga 2.500 kalori per harinya. Tapi untuk perempuan itu sedikit lebih rendah, yaitu 1.500 hingga 2.000 kalori per harinya, tergantung dari berat badan dan aktivitas sehari-harinya. Oke, baik itu rata-rata ya. Rata-ratanya. Kalau misalkan dalam satu hari kita makan 3 kali nih makan berat, itu kira-kira sudah mencukupi berapa kalori? Oke, kalau misalnya kita bagi 3, itu sebenarnya dalam jumlah yang tadi itu hampir 2.000 kalori itu kita bisa bagi menjadi 3 kali makan besar dan 2 sampai 3 kali mengemil. Oke, termasuk cemilan Termasuk ini Dok? cemilan di depan kita ini, Oke, betul banget. jadi dokter. sebetulnya cemilan yang ada di depan kita ini boleh dipakai untuk ngemil, karena kan katanya nih kalau mau sehat cemilannya harus buah gitu kan. Ini boleh nggak sih Dok sebetulnya? Betul banget. Jadi sebenarnya apapun makanannya itu sebenarnya boleh kita konsumsi, tapi dalam jumlah yang cukup-cukup saja gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan. Memang yang disarankan untuk cemilan itu yang baik adalah sayur dan juga buah-buahan atau makanan yang tinggi nutrisi seperti contohnya karbohidrat kompleks gitu. Karbohidrat kompleks bisa jadi cemilan juga ya Dok Bisa, ya? bisa Singkong sekali. kan dia bahan dasarnya karbohidrat juga nih Betul Dok. Kita banget. langsung masuk ke sini aja ya, Dok. Boleh. Ya. Peyem Bandung nih Dok, ini singkong yang difermentasi ya Dok ya? Betul banget. Nah ini apakah kalorinya jadi makin tinggi Dok atau bagaimana? Oke, jadi sebenarnya buat yang belum tahu, peyem itu sebenarnya adalah nama lainnya tape singkong. Dia disebut juga peyem Bandung. Ini adalah makanan khas dari Bandung nih ya. Jadi untuk dari baunya, permisa sekalian, kecium nggak ya nih mungkin baunya ya? Mudah-mudahan kecium ya, Mudah-mudahan tapi kecium pasti ya. nggak akan kecium. Tapi wanginya pasti khas deh, nggak ada lagi yang baunya Bisa, seperti betul ini ya. banget. Untuk kandungan peyem Bandung sendiri, ini segimana nih Dok? Ya, kalau kita mau lihat ini ya, satu potongan yang kecil, mungkin Dokter Sabrina bisa lihat. Ini kurang lebih sekitar 100 gram ya Dokter Sabrina. Nah, mengandung kalorinya seberapa banyak sih? Itu 170 hingga 180 kalori. Dan mengandung 40 gram karbohidrat. Oke. Gitu. Untuk cemilan sendiri itu memang lebih baik dikonsumsi sekitar 150 hingga 300 kalori tergantung kebutuhan dari harian masing-masing orang gitu. Jadi sebenarnya kalau makan satu potong saja itu bisa mencukupi kebutuhan untuk snack sehari. Oke, berarti boleh ya makan satu potong gini tuh dalam satu kali Satu makan kali ya, makan itu cemilannya, boleh. Oke. betul. Oke, lanjut dokter. Untuk penderita diabetes gimana ya Dok? Untuk peyem kan dia kan kalau difermentasi agak manis ya. Betul Nah, banget. itu aman nggak sih Dok? Ya, jadi sebenarnya peyem ini dia adalah singkong yang sudah difermentasi oleh ragi dan juga bakteri yang dinamakan Saccharomyces. Jadi dia ini mengandung karbohidrat yang sudah dirubah menjadi gula sebagian. Nah, apakah aman? Ternyata Dokter Sabrina aman saja asal tidak dikonsumsi berlebihan untuk penyandang penyakit diabetes mellitus. Wah, berarti kabar baik nih untuk yang penyakit diabetes boleh makan asal tidak berlebihan ya. Betul banget. Karena Oke. ternyata dia memiliki indeks glikemik yang rendah. Rendah, oke. Berarti masih boleh. Betul. Dokter kita lanjut nih ke surabi ya Dok ya. Betul Surabi banget. ini dia bahan dasarnya berarti tepung ya, tepung beras. Tepung beras, betul. Oke. Tepung beras dan juga santan. Santan betul. Betul. Lemaknya berarti lumayan ya. Lumayan, Lumayan. ya. Jadi tapi walaupun dia mengandung santan, sebenarnya santan itu sangat tinggi kalori. Jadi kalau misalnya dimakan berlebihan itu juga tidak baik. Betul. Tetapi ada keuntungannya, santan ini ternyata mengandung asam laurat di mana dia merupakan asam lemak rantai sedang dan dia bagus sebagai sumber energi. Oke. Jadi untuk menambah energi harian kita bisa nih kita makan
surabi ini Surabi yang ini, mengandung oke. tepung beras dan juga santan. Oke. Nah, untuk snack nih dok, yang dianjurkan seberapa banyak sih dok? Oke, satu buah surabi oncom seperti ini kurang lebih itu sekitar 200 kalori, dokter. Ya, jadi sebenarnya boleh nggak dikonsumsi? Boleh ya, karena masih mengandung dalam batas snack yang dianjurkan Oke. dalam seharinya. Satu kali makan boleh satu ya, satu ini ya. Betul Jadi banget. tadi snack 2 sampai 3 kali ya dok Betul. ya untuk makan. Berarti satu kalinya peyem, satu Satu lagi kali. udah bisa surabi nih, bisa jadi Ya, pilihan juga ya. Betul banget, bisa jadi Oke. pilihan ya. Tapi mungkin dipengaruhi sama toppingnya juga kali ya, penambahan Betul kalorinya. banget. Sekarang banyak banget ya topping tambahan untuk surabi ini. Kalau oncom nih dok, gimana? Dia tambahan kalorinya? Untuk oncom ini sebenarnya dia termasuk kacang ya, dia termasuk kacang yang sudah sama ada bakterinya di dalamnya. Jadi kalorinya itu tidak terlalu banyak. Jadi 1 sendok makan, kurang lebih ini 1 sendok makan ya. Iya, betul. Itu mengandung sekitar 75 kalori. Jadi Oke, masih masuk ya. masuk ya. aman. Tapi kalau ditambah sama saus coklat, ya kan, tambah Betul keju coklat, susu, jagung gitu. Betul banget. Jadi sekarang itu banyak banget surabi yang atasnya itu toppingnya adalah manis. Ah, betul. Nah, kita harus hati-hati dengan penambahan gula di dalamnya. Yang tadinya dia ada sumber proteinnya yaitu kacang, sekarang dia ditambahkan gula. Nah, konsumsi gula harian itu mesti dibatasi, terutama pada pasien yang memiliki memang kencing manis pemirsa di rumah. Gitu. Baik, boleh tapi tetap dibatasi ya pemirsa ya. Betul. Dan ingat-ingat toppingnya itu harus coba waspada juga ya dok ya. Iya. Gulanya jangan terlalu banyak juga. Oke, selanjutnya kita ke batagor nih dok. Wah, enak ya Ini kayaknya khas ini. Bandung banget ya dok, batagor. Betul. Bakso tahu Bakso tahu goreng. goreng. Yang dibilang batagor tuh yang ininya nih ya biasanya. Ini Betul. siomaynya ya? Ini siomaynya. Ini siomaynya. Bakso tahu goreng yang Bakso tahu sebelah sini. gorengnya yang Ini ya. Batagor biasanya nggak lengkap kalau belum pakai saus kacang. Betul dokter. banget, Batagor saus tuh ada kacang. yang kuah kan, ada yang saus kacang. Nah, kalau yang pakai saus kacang gini dokter untuk snack itu berapa banyak sih kita boleh? Oke, jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya batagor ini ada siomaynya ya, yang ini ya. Oh, ada saus kacangnya juga ternyata Iya, dia. udah ada saus kacangnya. Ya. Dan yang kedua adalah ini ya, bakso tahu goreng ya. Nah, ini kalau kita lihat di bakso tahu goreng ini dia mayoritas sebenarnya tahu, Dr. Iya. Sabrina. Nah, keuntungannya kalau misalnya kita makan bakso tahu goreng itu sebenarnya ada tahu yang merupakan sumber protein gitu. Jadi satu potong tahu atau 100 gram tahu itu sebenarnya mengandung protein 5 sampai 7 gram. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya cukup tinggi sebagai makanan sumber protein. Namun karena dia digoreng, Digoreng, ya, nah itu dia. sehingga kalori yang dikandung dalam batagor ini kurang lebih dalam 100 gramnya bisa mencapai 300 sampai 400 kalori. Lebih banyak dibandingkan peyem, betul. Dan 50%-nya itu ternyata mengandung lemak. Wow, berarti harus agak hati-hati nih di batagor ini ya. Betul. Apalagi udah banyak tambahan-tambahan, belum ntar kita tambahin kecap. Betul banget kan? ya, kecap. Gitu. Dalam 100 gram tuh kira-kira segimana dok? Cukup satu siomay satu tahu? Kalau 100 gram itu kurang lebih tergantung besarnya ya, tapi kalau kalau misalnya yang ini kurang lebih 3 itu udah 100 Tiga gram. ya, Iya, oke. 3 ya. Cukup boleh biji. 100 gram, ya paling berarti 50 gram 50 udah gram sudah mencukupi kebutuhan harian snack kita harian. untuk Biasanya pemirsa makan kalau batagor berapa banyak? Biasanya suka satu piring. banyak ya. Nah, itu yang terlalu berlebihan karena ini namanya jajanan ya Dokter Sabrina. Jadi yang namanya jajanan itu kita dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan makan besar. Jadi kalau misalnya untuk snack kita dapat menghabiskan sekitar 5 sampai 15% dari kebutuhan kalori harian kita. Sedangkan pada saat makan besar kita membutuhkan sekitar 25 sampai 30% kebutuhan kalori harian. Oleh karena itu jumlah jajanan ini ya di snack itu harus lebih sedikit dibandingkan makan besar. Tetap yang utama adalah makan besar yang bergizi tentunya ya. Tuh, dokter. dengan gizi seimbang ya. Oke, kita lanjut nih dokter ke peracian nih ya. Peracian Aci ya. Atau bahasa Indonesianya tepung apa ya aci itu? Tepung kanji. Tepung kanji. Nah, Ya, betul. tepung kanji. Tepung kanji. Nah, ini ada cireng atau aci goreng. Digoreng. Ya, aci digoreng. Aduh, siapa suka? Saya suka nih banget cireng. Biasanya kalau orang Bandung nih nggak sedikit juga yang jadiin aci ini sebagai sarapan ya. Cireng itu sarapan bareng sama bala-bala gitu ya dan Tahu lain-lain. goreng, Tahu goreng, bala-bala, gitu ya. pisang goreng. Jadi semuanya digoreng bersamaan walaupun bahan dasarnya beda-beda gitu. Betul. Ini gimana nih? Berapa banyak kita boleh nih dok? Wow, nah kalau misalnya kita lihat ya cireng satu begini itu kurang lebih kalorinya 150 hingga 200 kalori, dokter. Satu gini. Satu saja, Oke. ya. Dan karena ini bahan dasarnya adalah tepung, otomatis paling banyak mengandung adalah karbohidratnya. Ya, karbohidratnya. Dan tambahannya adalah karena digoreng, maka dia akan mengandung lemak yaitu lebih dari 50%-nya. Sama seperti tadi makan batagor. Makan batagor ya, Ya, sama ya. gitu. Oke. Jadi kalorinya lebih tinggi. Belum lagi nanti kita tambahin lagi, diguyur lagi pakai saus kacang. Betul, ya kan? betul banget. Jadi cukup kalau misalkan untuk snack cukup satu aja ya. Untuk satu kali makan snack maksudnya Betul. kan dok. Oke. Oke. Wow, sudah habis.
Sudah habis yang dari sini, tapi sebenarnya masih banyak. Yang penting tadi yang perlu diingat oleh pemirsa adalah banyaknya kalori yang kita butuhkan ya dokter ya. Jadi Oke. harus tahu kalori kebutuhan untuk masing-masing orang itu berbeda, tergantung dari usianya, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, aktivitas fisik, dan juga penyakit yang dideritanya. Selama orang itu sehat, maka jajanan seperti ini itu boleh saja dikonsumsi. Walaupun snack yang baik itu sebenarnya harus sayur dan buah, Sayur dan memang buah. sayur dan buah, dan juga cemilan lain yang memang memiliki nutrisi yang tinggi. Contohnya adalah tinggi protein ataupun karbohidrat yang kompleks. Makanan sehat tentu tetap diutamakan ya. Kalau misalkan mau makan jajan seperti ini boleh, asal tidak berlebihan ya dokter. Betul. Oke dokter, selanjutnya nih, tips bagi masyarakat yang tetap ingin menikmati camilan khas Bandung tapi tetap sehat dokter. Tipsnya adalah karena kita makan besar 3 kali, otomatis jangan mengonsumsi makanan cemilan di jam saat makan besar. Kita bisa mengonsumsi jajanan-jajanan khas Bandung ini pada saat jam cemilan atau jam snack, yaitu seseorang bisa mengonsumsi 2-3 kali dalam seharinya. Nah, segimana sih jumlah yang baik? Tadi kalau misalnya kita udah lihat, udah bahas, itu satu porsinya itu aman untuk dikonsumsi dalam 1 kali cemilan. Tetapi agar untuk lebih sehat, lebih baik dalam 1 hari kita 1 kali aja mengonsumsi jajanan-jajanan tersebut, karena kalori yang dikandung juga banyak gitu, tinggi lemak. Oleh karena itu, sesuai dengan anjuran, maka dalam 2-3 kali hanya 1 saja yang menjadi cemilan khas Bandung ini, dan 2 kalinya itu mengandung sayur dan buah yang memang dianjurkan untuk cemilan sehat kita sehari-hari. Ya. Jadi para pemirsa, untuk sehat itu nggak nyiksa kok ya dokter. Betul Kita tetap banget. boleh makan segalanya, tapi tetap dibatasi. Tadi ya, Betul. sayuran masuk, buah masuk, tapi snack Bandung juga masuk dong. Betul, karena sebenarnya sehat itu bukan hanya membatasi makanan sehat saja, tapi kita juga harus menikmati makanan tersebut. Itu tadi pemirsa pembahasan mengenai jajanan khas Bandung. Saya Dr. Sabrina Raisa Saya Dr. Sheila Stefani. untuk Hidup Sehat Plus.